Berjumpa kembali di materi pembelajaran kimia. Pada pokok bahasan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan persamaan yang menghubungkan antara konstanta laju dan konsentrasi reaksi. Coba kalian perhatikan reaksi berikut. Nah, ini reaksi A plus B menjadi C plus D. Dari definisi laju reaksi, maka besarnya laju reaksi dapat dituliskan dengan persamaan, nah ini, R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Di sini, laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Nah, dari persamaan ini, K itu adalah konstanta laju reaksi, kemudian ini lambang dari ini itu adalah konsentrasi A, kemudian ini adalah konsentrasi B. Nah, M yang ini, ya M ini dan N bukan koefisiennya, tetapi M ini adalah order reaksi terhadap A, N itu adalah order reaksi terhadap B. Kemudian M plus N itu merupakan order reaksi total. Order reaksi tidak dapat ditentukan berdasarkan koefisien reaksi, tetapi dapat ditentukan melalui eksperimen. Order reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi reaksi dalam persamaan laju reaksi. Nah, dari persamaan laju reaksi ini ya, dapat dihitung pengaruh perubahan konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Suatu reaksi dikatakan order nol apabila salah satu konsentrasi dari reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Dapat dituliskan persamaan laju reaksinya seperti ini ya. R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Ya, ini artinya order reaksinya 0. Nah, untuk reaksi order 0, nah ini data tabel order reaksi 0. Ya. Berapapun konsentrasinya, laju reaksinya tidak akan terpengaruh. Suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap reaktan apabila laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu. Ya, artinya kalau order reaksi 1, berarti laju reaksinya akan berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Misalnya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya pun 2 kali lebih cepat dari semula. Dapat dituliskan persamaan reaksinya seperti ini. Nah, ini adalah reaksi order 1. Nah, data tabelnya seperti ini. Ya, ini berbanding lurus ya, berbanding lurus antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Nah, kemudian suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap reaktan apabila laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu dipangkatkan 2. Misalnya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan meningkat 4 kali lebih cepat dari semula. Maka persamaan laju reaksinya seperti ini. R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Ya, artinya konsentrasi reaksinya dipangkatkan 2. Nah, data tabelnya seperti ini. Ya, ini adalah order reaksi 2. Ya. Nah, ini beberapa grafik yang menyatakan apa namanya di sini grafik order reaksi ya. Yang A ini adalah order reaksi 0. Ini B order reaksi 1. Kemudian ini adalah order reaksi 2. Ini tabelnya. Nah, kemudian
kita lihat contoh soalnya. Ya. Suatu reaksi A menjadi B berlangsung dalam waktu 30 detik. Bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali, waktu reaksinya menjadi 7,5 detik. Berapakah order reaksi terhadap A? Nah, cara penyelesaiannya, kita perhatikan bahwa reaksi ini berlangsung selama 30 detik. Nah, setelah konsentrasi A itu dinaikkan 2 kali, laju reaksinya berlangsung 7,5 detik. Berapakah kecepatan laju reaksinya? Nah, laju reaksinya itu 4 kali lebih cepat. Nah, berapakah order reaksi dari reaksi yang berlangsung ini? Kita cari. Nah, dengan persamaan laju reaksi R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M, maka ya, ini konsentrasi A kan dinaikkan 2 kali kan? Ya, 2 pangkat M sama dengan ini. Laju reaksinya 4 kali lebih cepat. Ya, yang mula-mula 30 detik menjadi 7,5 detik kan 4 kali lebih cepat kan? Nah, berarti 2 pangkat M sama dengan 4. Maka M sama dengan 2. Berarti order reaksinya adalah 2. Gimana? Paham? Ya, nanti pelajari lagi ya. Kalau misalnya ada hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan kembali setelah pembahasan ini. Nah, kemudian bagaimana menentukan persamaan laju reaksi? Untuk menentukan persamaan laju reaksi harus ditentukan terlebih dahulu order reaksinya. Order reaksi hanya dapat ditentukan berdasarkan data hasil percobaan. Begitu juga dengan konstanta laju reaksi dapat ditentukan berdasarkan data hasil percobaan. Order reaksi maupun konstanta laju reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan hukum laju reaksi. Nah, sebagai contoh soalnya, ya, gas nitrogen oksida dan gas bromin bereaksi pada 0 derajat Celcius menurut persamaan reaksi seperti ini ya. NO plus Br2 menjadi NOBr. Nah, laju reaksi diikuti dengan mengukur pertambahan konsentrasi NOBr dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah data percobaannya. Di sini ada 4 percobaan ya. Di mana konsentrasi NO sebagai berikut ini, ya, kemudian konsentrasi Br2 ini dan laju reaksinya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah pertama, tentukan order reaksi terhadap NO. Yang kedua, tentukan order reaksi terhadap Br2. Tulis persamaan laju reaksinya. Kemudian yang keempat, tentukan order reaksi totalnya. Yang kelima, tentukan harga konstanta laju reaksinya. Yuk, kita perhatikan pembahasannya. Dari persamaan reaksi ini ya, 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr, dapat dirumuskan persamaan laju reaksinya seperti ini. R sama dengan K. Di sini reaktannya adalah NO dan Br2. Ya. Maka ini K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi Br2 pangkat N. Nah, pertama yang kita bahas adalah menentukan order reaksi terhadap NO. Ya, terhadap NO kita tentukan dulu berapa order reaksinya, kita mencari M ya. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap NO, kita harus melihat konsentrasi Br2 yang tetap pada data hasil percobaan. Nah, kita lihat data hasil percobaannya bahwa konsentrasi Br yang 2 ada pada yang tetap ya, konsentrasi Br2 yang tetap ada pada percobaan 1 dan 3 ya. 1 dan 3 ini konsentrasi Br 0,1, yang Br2 juga 0,1. Nah, kita masukkan dalam persamaan dan kita hitung dengan cara persamaan seperti ini ya, dengan membandingkan percobaan 1 dan percobaan 2. Pada umumnya rumus persamaan laju reaksi kan seperti ini ya. Nih, R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi Br2 pangkat N. Nah, kita masukkan ini. Ini R pada percobaan 1 ya, R1 ini artinya R pada percobaan 1 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M pada percobaan 1 ya kali konsentrasi Br2 pada percobaan 1 pangkat N. Nah, kemudian ini adalah laju reaksi pada percobaan 3. Ya, sama dengan ini ya, K kali konsentrasi NO pada percobaan 3 pangkat M kali konsentrasi Br2 pada percobaan 3 pangkat N. Nah, kita masukkan sekarang nilai-nilainya. Nah, harga atau laju reaksi pada percobaan pertama adalah 12 nih, 12. Kemudian pada percobaan ketiga ada 48, ini 48 ya. Kita masukkan K.
Kemudian konsentrasi NO pada percobaan 1 0,1 dimasukkan. Kemudian pada percobaan 3 adalah 0,2. Kemudian konsentrasi BR2 pada percobaan 1 ini 0,1 ya 0,1. Kemudian pada percobaan 3 0,1 dah. Nah, ini komponen-komponen yang sama kita coret ya. Nah, kita peroleh ini 12/14 kita sederhanakan, kita cari perbandingan terkecil ini kan 1/4 ya. Kemudian ini juga 0,1, 0,2 kan setengah jadinya kan. Ini pangkat M. Nah, setengah pangkat M sama dengan 1/4, berarti M berapa? Ya, M sama dengan 2. Nah, jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Ya, gimana? Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kemudian berikutnya kita bahas yang B. Menentukan order reaksi terhadap BR2. Nah, sekarang kita akan menentukan ini order reaksi terhadap BR2, yaitu kita mencari N-nya. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap BR2, kita lihat konsentrasi NO yang tetap. Pada percobaan mana konsentrasi NO tetap? Ini ada pada percobaan 1 dan 2. Ya. Pada percobaan 1 dan 2 konsentrasi NO tetap. BR2 ya berubah dia dari 0,1 menjadi 0,2. Ya, kita lihat sekarang. Nah, kita gunakan persamaan yang umum ini, kita bandingkan antara percobaan 1 dan percobaan 2. Inilah laju reaksi pada percobaan pertama sama kayak tadi ya. Nah, sekarang ini seperti ini jadi persamaannya. Sekarang kita tinggal memasukkan harga-harga pada percobaan 1 dan 2. Nah, pada percobaan 1 dan 2, di sini laju reaksi pada percobaan 1 adalah 12. Ya. Laju reaksi pada percobaan 2 itu adalah 24. Nah, kemudian konsentrasi NO pada percobaan 1 ini 0,1, kita masukkan 0,1. Kemudian NO pada percobaan 2 0,1. Ya. Kemudian BR2 kita masukkan, ya BR2 pada percobaan 1 0,1, pada percobaan 2 0,2. Nah, sekarang ini cari perbandingan terkecil kan setengah. Nah, kemudian ini juga setengah. Ya, setengah sama dengan setengah pangkat N. Nah, berarti setengah pangkat N sama dengan setengah, berarti N-nya berapa? Ya, N-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi order reaksi terhadap BR2 adalah 1. Bagaimana? Paham? Ya, Ibu yakin kamu pasti paham. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita cari pembahasan yang C. Nah, menuliskan persamaan reaksinya. Persamaan laju reaksi ya. Persamaan laju reaksi, menuliskan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi secara umum, ya kan ini kan persamaan laju reaksinya secara umum ini kan. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M kali BR, konsentrasi BR2 pangkat N. Nah, berdasarkan perhitungan order reaksi sebelumnya, diperoleh order reaksi terhadap NO adalah 2 dan order reaksi terhadap BR2 adalah 1. Maka persamaan laju reaksinya adalah ini ya. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi BR2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu nggak usah dibuat, cukup tulis seperti ini saja. Ya. Ini persamaan laju reaksinya. Nah, kemudian pertanyaan yang dia adalah menentukan order reaksi totalnya. Untuk mencari order reaksi totalnya, cukup kita menjumlahkan order reaksi terhadap NO dan order reaksi terhadap BR2. Berarti kan M plus N. Nah, M-nya 2, N-nya 1, berarti order reaksi totalnya adalah 3. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima itu adalah menentukan harga konstanta laju reaksinya, yaitu harga K. Nah, bagaimana cara menghitung harga konstanta laju reaksinya? Nah, konstanta laju reaksi dapat ditentukan berdasarkan data hasil percobaan menggunakan persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi kan sudah ketemu tadi di pembahasan yang sebelumnya. Kan segini kan persamaan laju reaksinya seperti ini. Nah, nanti dengan menggunakan data hasil percobaan, kita dapat menentukan harga konstanta laju reaksinya. Nah, berdasarkan data tabel percobaan, kita bisa hitung. Nah, misalnya kita gunakan percobaan yang 1. Ya, percobaan yang pertama boleh, kita menggunakan percobaan yang kedua, yang ketiga, yang keempat boleh. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, kita coba gunakan percobaan yang pertama. Ya, kita tinggal memasukkan konsentrasinya. Ya,
laju reaksi pada percobaan pertama kan 12 ya, 12 molar S-1 ya. Ini satuannya kita masukkan karena nanti kita akan menentukan juga satuan dari konstanta laju reaksinya. Ya, nanti konstanta laju reaksi ini akan memiliki satuan sesuai dengan persamaan laju reaksinya. Ya, kita coba cari. Nah, ini masukkan laju reaksinya ini, kemudian K kali konsentrasi NO pada percobaan 1 adalah 0,1. Nih, 0,1 molar pangkat 2. Kemudian BR2 konsentrasinya 0,1. Ya, ini molar ya, 0,1 molar. Ini, nah ini 0,1 M pangkat 2 kan ini ya 0,01 M pangkat 2 kali 0,1 molar. Nah, ini kan ini kali ini kan seperti ini jadinya ya. Kemudian ini M pangkat 2 kali M, berarti M pangkat 3. Nah, berarti K-nya ya, K sama dengan ini 12 molar S-1 dibagi 0,001 molar pangkat 3. Nah, sama dengan 12.000 M- kuadrat S-1 atau M-2 S-1. Jadi harga konstanta laju reaksinya adalah 12.000 molar min 2 skon min 1. Ya, itu konstanta laju reaksinya. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kamu coba ini contoh soalnya ya. Bagi bahan latihan di rumah biar kamu lebih memahami apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa.